warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Oktaviani Herawan, NIM 1907910 dari PGSD kelas 4D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah membaca materi perkuliahan yang terdapat pada slide PowerPoint. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Erik Erikson. Erik Erikson, seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1902 di Jerman. Erik Erikson terkenal dengan teorinya tentang 8 tahap perkembangan seorang manusia dari lahir hingga tua. Teorinya ini tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahapan. 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, bayi, dari lahir sampai 18 bulan. Yang kedua, anak-anak, 2-3 tahun. Yang ketiga, usia prasekolah, 3-5 tahun. Yang keempat, usia sekolah, 6-11 tahun. Yang kelima, remaja, 12-18 tahun. Yang keenam, awal dewasa, 19-40 tahun. Yang ketujuh, dewasa, 40-65 tahun. Dan yang terakhir, kematangan, 65 tahun sampai meninggal dunia. Tahap perkembangan yang pertama, bayi, dari lahir sampai 18 bulan. Pada fase ini akan berpusat pada kepercayaan atau peran orang tua di sekitarnya. Apabila orang tua memberikan kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa percaya diri kepada orang lain. Jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang penakut dan tidak percaya diri. Tahap perkembangan yang kedua, anak-anak 2-3 tahun. Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Contohnya, pada fase ini anak-anak sudah bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang akan dikenakan. Hasil akhir dari proses ini adalah keinginan atau will. Jika berhasil, anak akan merasa lebih memiliki kuasa atas dirinya. Namun jika gagal, anak akan muncul rasa malu dan penuh keraguan. Yang ketiga, usia prasekolah, 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Ini merupakan fase yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup. Hasil dari fase ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan atau menyampaikannya secara inisiatif. Pada usia sekolah 6 tahun sampai 11 tahun. Pada usia sekolah ini, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri versus inferiority ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, sebaliknya yang gagal akan merasa inferior. Tahap perkembangan remaja 12-18 tahun. Fase ini sering disebut identity versus role confusion, yaitu saat remaja akan mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada kehidupannya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Tahap perkembangan yang keenam, awal kedewasaan, 19-40 tahun. Fase intimacy versus isolation ini berkaitan erat dengan kasih sayang dari pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang akan menutup dirinya dalam artian tidak terlalu terbuka. Yang ketujuh, fase perkembangan dewasa, 40-65 tahun. Berada di fase dewasa ini, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care. Tahap perkembangan yang terakhir, yaitu kematangan, 65 tahun sampai meninggal dunia. Semasa muda, mereka akan melakukan refleksi apa yang pernah dilakukannya.
Dan hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Jika merasa puas, akan muncul rasa cukup. Tetapi jika merasa tidak puas, akan muncul penyesalan atau putus asa. Apakah kalian tahu, teori perkembangan psikososial Erikson tidak berarti seseorang harus benar-benar berada di kutub negatif atau positif untuk melihatnya. Justru yang terpenting adalah keseimbangan kedua aspek. Oke, thank you guys. See you next video.